Halo sahabat Ekogrupian, kembali lagi bersama gue Farul. dan gue Cika. Sebelum kita mulai, jika gue sama Cika bilang sahabat Ekogrupian, teman-teman jawab Let's save our earth together. Nah, tentang apa nih hari ini? Nah, tentang karbon, hutan karbon nih Cika. Benar. Boleh, kita kenalan dulu nih Bang, biar Oke. saling kenal gitu. Iya. Oke, boleh. Halo Ekogrupian, perkenalkan nama gue Raka Hakim Sinatria, merupakan mahasiswa aktif di program studi manajemen agribisnis angkatan 57. Dan gue juga sempat menjadi bagian dari volunteer di agroforestry di IPB seperti itu. Nah, mungkin banyak orang yang belum tahu nih, hutan karbon ini apa sih Bang gitu? Oke, baik. Jadi perlu di disclaimer dulu di awal bahwa gue merupakan salah satu volunteer di project agroforestry atau hutan karbon di IPB ya. Yeah. Nah, jadi hutan karbon ini adalah sebuah hutan yang direhabilitasi atau dimanfaatkan kembali, yang nantinya jangan sampai ada deforestasi atau pengurangan hutan, dan hutan ini dapat diklaim menjadi sertifikat karbon. Oke. Nah, jadi sebenarnya ada banyak, sebenarnya dilandasi gara-gara adanya perjanjian di PBB, namanya Protokol Kyoto ya. Nah, di situ berbicara mengenai kedepannya emisi karbon itu perlu dibatasi seperti itu. Nah, caranya mungkin dengan pajak karbon seperti itu. Nah, hutan karbon ini merupakan salah satu cara untuk mengemisi karbon yang ada di dunia ini. Jadi masing-masing negara itu membagikan sertifikat karbon atau batas-batas penggunaan karbon ke masing-masing industri dengan batasan-batasan tersendiri. Namun adanya hutan karbon ini adalah untuk memberikan sertifikat tambahan kepada industri-industri lain yang biasanya itu ada karena mereka memiliki aktivitas produksi yang besar. Contohnya misalkan dari kegiatan yang berkaitan dengan bahan bakar dan lain sebagainya. Jadi skema hutan karbon ini termasuk ke dalam skema REDD+. Skema REDD+ ini adalah konsep untuk merehabilitasi hutan sekaligus mengambil manfaat dari si hutan tersebut. Nah, skemanya adalah untuk menahan deforestasi dari hutan tersebut, komitmen masyarakat untuk menahan deforestasi dari hutan tersebut untuk menghasilkan karbon selama beberapa tahun ke depan. Itu sebenarnya gambaran singkatnya ya kalau tentang hutan karbon. Nanti bisa nih kita ulik-ulik lagi ke depan. Boleh banget nih. Oke, tadi kan udah dijelaskan nih oleh Bang Raka nih, sahabat Ekogrupian. Nah, di sini aku mau tanya nih, gimana sih cara kerjanya perdagangan hutan karbon ini khususnya di Indonesia gitu, Bang? Nah, ini ada beberapa skema perdagangan sebenarnya ya. Nah, kalau hutan karbon ini juga memiliki beberapa proyek-proyek di Indonesia. Kalau yang saya pernah ikuti, yaitu skemanya adalah dengan cara agroforestry. Jadi menanam beberapa tutupan lahan. Kalau mungkin di proyek-proyek lain, itu lahan-lahan yang tanaman yang ditanam hanya tanaman-tanaman yang memiliki penghasil oksigen yang besar. Tapi kalau di agroforestry ini diseling-selingin. Jadi ada namanya tutupan lahan atau kanopi bagian atas itu pakai hutan-hutan, tanaman-tanaman yang keras yang menghasilkan oksigen yang banyak. Di bawahnya itu ada juga tanaman-tanaman produktif. Makanya disebut di proyek kami adalah hutan karbon produktif. Jadi nanti di sana ada alpukat dan juga ada kopi. Nah, bagaimana cara kerja perdagangan hutan karbon ya? Nah, simpelnya perdagangan karbon ini adalah penjualan kredit karbon, emisi karbon antar perusahaan dari sebuah perusahaan swasta atau antar perusahaan atau antar individu seperti proyek tadi. Nah, jadi cara perdagangan adalah dengan beberapa perusahaan itu biasanya mengambil lahan-lahan yang sudah ada di masyarakat. Itu namanya lahan existing, dan nanti diklaim, dilakukan verifikasi ke pihak-pihak yang melakukan legalitas terhadap karbon, berapa banyak karbon yang dihasilkan oleh lahan itu, terus juga apa saja tutupan lahannya dan lain sebagainya, nanti dihasilkan sebuah sertifikat karbon. Nah, itu nantinya berguna untuk mengurangi sebutannya pajak dari karbon si industri tersebut, seperti itu. Ada banyak sebenarnya sih cara kerja perdagangan hutan karbon ini. Ada yang tadi sistem jual beli sertifikat atau cap and trade, itu penjualan karbon yang lain. Kalau hutan karbon ini tadi dengan cara melakukan rehabilitasi hutan seperti itu. Buat teman-teman yang belum mendownload aplikasi Ekogrupi, boleh banget nih mendownload mulai dari sekarang, di mana kita bisa mengkampanyekan lingkungan dan juga eksis seperti media sosial lainnya. Di sana kita bisa menanam, kemudian juga bisa foto dan
ada yang baru nih fiturnya, Ci. Video ya, Bang. Bener, jadi kita bisa buat snap video di mana teman-teman di sana bisa nih, kita misalnya lagi nanam, bisa banget kita upload video di sana. Oke, kita lanjut nih, Ci, ke pertanyaan berikutnya. Nah, seberapa penting sih Bang hutan karbon itu sendiri? Baik, kenapa penting ya hutan karbon ini? Ini sebenarnya sih sangat penting dikarenakan udah ada peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang pajak karbon ya. Yaitu di 2021 ada sebuah pajak yang membatasi atau mengenakan pajak kepada perusahaan-perusahaan yang menghasilkan emisi-emisi dari karbon tersebut. Nah, menurut pengertiannya pajak karbon adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan emisi karbon dari sebuah industri atau perusahaan seperti itu ya. Nah, mengapa sangat penting? Sebenarnya secara dampak baiknya adalah kita merehabilitasi hutan nih. Tapi di satu sisi mengambil manfaat dari karbon tersebut seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ditilang contoh ya, teman-teman hanya membayar denda, ya udah selesai tilangan. Tapi kalau misalkan hutan karbon ini pentingnya adalah ketika kalian mengeluarkan emisi karbon, suatu industri menghasilkan emisi karbon, itu bukan membayar pajaknya saja atau membayar kayak sanksi atau dendanya, tapi kalian ikut merehabilitasi, otomatis mengemisi si karbon tersebut. Itu menurut saya pentingnya. Dan ada beberapa hal-hal penting lainnya, yaitu untuk menjaga ketersediaan hutan, jangan sampai ada deforestasi dan berbagai macam lainnya seperti itu. Nah, aku mau nanya nih, bagaimana prospek dari skema perdagangan ini? Ketika di masa depan tuh bakal banyak kan perusahaan industri dan teknologi juga udah melakukan produksinya, melakukan energi itu yang udah terbarukan gitu, Bang. Oke, baik. Prospek skema perdagangan ini ke depan ya. Sebenarnya perdagangan ini bakal terus dinamis. Perdagangan ke depan akan banyak tipe-tipe yang muncul. Mungkin orang beranggapan kayak, oh pasti kedepannya udah mulai zero emission, terus juga mulai beralih ke listrik dan lain sebagainya. Ya betul. Nah, salah satu hal yang menunjang dari zero emission tersebut adalah ya kegiatan ini, hutan karbon ini. Mengapa? Karena emang di G20 kemarin, mungkin kalau teman-teman baca berita ya, itu udah banyak tantangan yang masuk ke Indonesia tentang harus mewujudkan zero emission. Menteri ESDM juga menyebutkan bahwa Indonesia berusaha untuk masuk ke zero emission di 2050 seperti itu. Nah, makanya hutan karbon ini penting banget. Karena apa? Salah satu langkah untuk bagaimana merubahisasi polusi itu sendiri kayak gitu. Nanti kedepannya mungkin itu dari sektor perbaikan dan recycle-nya dan reducing-nya. Nanti recycle-nya mungkin ada sisi tadi penggantian dari bahan bakar fosil ke bahan bakar listrik dan lain sebagainya. Jadi skema perdagangan ini bakal tetap berjalan dan juga bahkan lebih dinamis nanti ke depannya, hal-hal baru bakal muncul. Ini merupakan hal konsep dasar yang masuk ke Indonesia, mungkin di negara maju lain sudah sangat berkembang ya. Nah, kalau di sekarang ini jadi suatu hal baru dan ke depannya bakal lebih dinamis lagi seperti itu bagi di Indonesia. Oke, berarti kayak ada harapan baru nih untuk Indonesia. Gimana sih cara Indonesia itu mengurangi karbon itu sendiri? Jadi selain dari hutan, tapi ada juga loh kayak produk terbarukan melalui hutan karbon ini sendiri. Juga tidak hanya kayak fokus kayak hutan gede, tapi melainkan bisa ada pohon yang gede, tapi juga ditanami juga pohon-pohon yang di bawahnya, misalnya kayak pohon alpukat, pohon teh juga gitu ya. Iya betul, itu namanya kita sebutnya hutan karbon produktif. Di atasnya udah hutan karbon, di bawahnya ada tanaman-tanaman produktif yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, yang ambil buahnya, diperjualbelikan lagi, diolah seperti itu. Oke Bang, aku mau tanya lagi nih, pertanyaan lagi. Apa sih dampak pasar ini terhadap industri hasil hutan karbon dan investasi di masa yang akan datang gitu? Baik, terhadap industri hasil hutan ya. Sebenarnya konsep hutan karbon ini adalah menahan laju deforestasi. Berarti kan menahan penebangan seperti dan sebagainya. Jadi sertifikat ini dikeluarkan ketika ada sebuah proyek atau ibaratnya bisa kita sebut ada sebuah proyek ya, untuk misalkan mengajukan 200 hektar lahan yang ditahan deforestasinya atau penebangannya selama beberapa tahun, dihitung karbonnya berapa per tahun, dan itu dapat dijadikan sertifikat. Nah, maka untuk industri hasil hutan sebenarnya ini harus dipikir matang-matang bagi si proyek tersebut. Apakah emang hutan itu sudah difungsikan untuk hasil hutan dan lain sebagainya. Dan biasanya kalau di proyek kami adalah hutan-hutan tersebut adalah hutan-hutan yang tidak produktif, atau juga hutan-hutan yang memang didiskusikan bersama dengan masyarakat, bisa dibeli dan lain sebagainya. Nah,
kalau di kami juga namanya agroforestry ya, tadi seperti dibilang, di bawahnya tetap ada hutan karbon produktifnya, ada tanaman produktifnya, jadi ini tidak mengganggu gitu kan, tidak ditebang tapi nanti buahnya bakal selalu diambil, jadi pohonnya akan tetap tinggi seperti tinggi terus gitu, seperti itu. Dan kalau misalkan dijadikan investasi baru di masa depan, mungkin di beberapa proyek hutan karbon teman-teman udah lihat di beberapa aplikasi kayak di ojek online itu udah ada, terus juga di beberapa aplikasi lainnya itu ketika menyumbangkan berapa rupiah itu sudah dengan menanam pohon itu ikut di proyek karbon ini, seperti itu. Jadi sebenarnya ini jadi sebuah model bisnis baru dan juga jadi sebuah tantangan dan peluang baru bagi investasi ke depannya, seperti itu. Nah ini, aku mau nanya sedikit sebagai di Indonesia ini kan salah satu negara yang hutan tropisnya terbesar nih. Bagaimana sih menurut Abang sendiri pengelolaan hutan karbon di Indonesia ini udah cukup optimal belum? Ya jadi jadi Indonesia ini termasuk salah satu negara yang memiliki potensi penghasil hutan karbon terbesar di dunia sebenarnya ya. Nah, apakah sudah optimal sekarang nih mengenai pengelolaan hutan karbon di Indonesia? Nah, di Indonesia sendiri memiliki beberapa proyek hutan karbon di masing-masing daerah. Ada yang di Borneo, di Jawa Barat, ada di Riau dan lain sebagainya. Itu juga dikelola oleh beberapa perusahaan-perusahaan besar yang mereka tentunya memiliki banyak sekali cara-cara untuk mengelola hutan tersebut, dan pastinya sudah bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan lain sebagainya. Nah, menurut saya pengelolaan hutan karbon ini yang saya lihat ya dari berdasarkan hasil perbandingan dengan apa yang saya jalani dan melihat-lihat juga di internet seperti itu, ini sudah cukup optimal sih. Mereka juga melakukan melakukan tindakan preventif apabila terjadi kebakaran, bagaimana menjaga si hutan tersebut tetap terawat dan lain sebagainya, mendatangkan tenaga ahli bagaimana tanaman itu sakit dan lain sebagainya. Mungkin hal-hal yang perlu dilakukan itu adalah dengan melakukan improve teknologi. Mungkin kalau misalkan sekarang tuh di luar negeri bisa melihat sebuah tanaman sakit dengan hanya melalui drone, dan itu seperti itu, atau juga mengetahui kadar air yang terkandung di dalam si tanaman tersebut berapa, atau juga ketika tanaman itu sakit bagaimana unsur tanah berubah seperti apa, seperti itu sih. Tapi secara pengelolaan sebenarnya semua proyek saya rasa sudah cukup optimal, karena proyek ini sebenarnya atau kegiatan ini bukan kegiatan yang main-main, pasti direncanakan ke depannya bagaimana tahapan-tahapannya dan lain sebagainya gitu sih. Oke Bang, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang lebih mendalam lagi, aku mau tanya seputar yang tadi kan udah disebutkan nih kayak sertifikat. Nah, gimana sih caranya mengklaim sertifikat itu sendiri? Oke, jadi yang gue tahu mengenai sertifikat tersebut ada sebuah lembaga yang melakukan cek, verification, dan juga melakukan pengeluaran sertifikat tentang hutan karbon itu sendiri. Pastinya melewati beberapa tahap. Gue sendiri juga melewati beberapa tahap, kayak melakukan pembatasan lahan, seperti itu, mengecek juga tutupan lahan, kita sebutan. Tutupan lahan adalah tanaman apa yang ditanam di lahan tersebut, seperti itu. Dan ini sebenarnya prosesnya detail banget, kayak tanahnya bentuknya tanah apa, terus juga tutupan lahannya seperti apa. Misalkan tanaman yang ada di atasnya tanaman teh, itu kira-kira penghasil karbonnya berapa dan lain sebagainya. Nah itu ada lembaga yang melakukan sertifikasi itu semua kayak gitu. Jadi banyak sekali lembaga yang melakukan sertifikasi itu semua, dan itu biasanya lembaga swasta atau yang berdiri sendiri, seperti itu sih. Oke, berarti kayak ada screening dan kayak observasi terlebih dahulu gitu ya. Jadi sebelum kita mengeluarkan sertifikat untuk hutan karbon itu sendiri yang bisa diklaim dari perusahaan atau entah perorangan kayak gitu. Betul, karena emang itu nggak main-main sih, bukan cuman kayak diajuin gue punya lahan sekian nih untuk hutan karbon. Nah si tim itu tersebut turun mengecek apa tutupan lahannya, berapa kira-kira karbon dihasilkan, dan gimana nanti komitmen masyarakat untuk menahan deforestasi selama beberapa tahun ke depan, seperti itu sih. Maka dikeluarkanlah sertifikat tersebut sebagai kredit karbon untuk diperjualbelikan kepada perusahaan, seperti itu. Oke. Aku mau nanya lagi nih, bagaimana sih masyarakat agar tetap ikut andil nih dalam skema perdagangan ini, Bang? Oke, menarik banget. Sebenarnya skema perdagangan ini membuka banyak banget lahan pekerjaan ya, seperti itu ya. Dari mungkin kalau bisa kita lihat banyak staf ahli di
project-project ini seperti tadi kalau di IPB sendiri ada anak kehutanan yang mempelajari hal itu, terus juga seperti gua agribisnis dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih masyarakat tuh bisa ambil andil dalam kegiatan ini adalah sebenarnya banyak cara kayak gitu kan di masing-masing project tersebut. Nah, kalau di project yang pernah ikut saya jalani adalah dengan cara merawat si hutan itu sendiri. Jadi merawatnya adalah dengan memastikan si tanaman itu tumbuh sehat seperti itu kan. Terus juga memastikan tanaman itu berbuah, terus juga mengontrol bagaimana jangan sampai ada penebangan di lahan tersebut. Jadi sebenarnya banyak langkah-langkah yang masyarakat ambil untuk ikut proyek tersebut. Tapi kalau untuk masuk ke dalam sistemnya, mereka membuat sistemnya, emang itu perlu langkah lebih besar lagi karena ini merupakan model bisnis yang bisa dibilang baru ya di Indonesia. Jadi perlu dipelajari lebih dalam, perlu tenaga ahli dan lain sebagainya gitu. Jadi masyarakat juga perlu belajar bagaimana sistem hutan karbon ini berjalan, seperti itu sih. Oke, udah nggak mau tanya lagi nih ya, banyak tanya kita juga. Boleh dong. Oke. Nah, apakah ada beberapa sektor nih yang masih bisa ditingkatkan lagi, misalnya nih dari sisi monitoring, kemudian pengelolaan lahan atau hal lainnya gitu, Bang? Oke, baik. Sebenarnya sih kalau saya lihat dari beberapa proyek itu sudah optimal pastinya, sudah ada langkah preventif, langkah bagaimana setelah penanganan kejadian dan lain sebagainya seperti itu kan. Nah, ada beberapa hal mungkin yang perlu ditingkatkan, mungkin mengenai perbaikan teknologi ke depannya seperti apa, bagaimana si head of project atau si project itu bisa mengontrol lahan yang dia jaga gitu, seperti itu. Terus juga bisa juga dilakukan branding kepada masyarakat nih. Mungkin EcoGroove ini bakal menjadi sebuah platform yang menarik juga nih kan untuk sharing-sharing mengenai tentang hutan karbon, tentang juga aktivitas lingkungan seperti itu. Karena sebenarnya perlu kesadaran masyarakat sih, ya kan. Mungkin di sana kita lihat di beberapa desa mungkin melihat udah ada proyek hutan karbon dan lain sebagainya, tapi masyarakat perkotaan nggak tahu hal itu kan. Nah, makanya EcoGroove adalah dapat menjadi koneksi nih, teknologi menjadi koneksi untuk menyambungkan apa yang aktivitas lingkungan apa sih yang sedang dilaksanakan orang-orang seperti itu. Dan juga tentang teknologi atau hal-hal yang dapat diimprove ke depannya itu sebenarnya balik lagi kepada kebutuhan di depannya. Mungkin sekarang sering terjadi kemarau, kebakaran, maka perlu juga diadakan teknologi yang gunanya untuk mendeteksi bagaimana titik api, terus juga menanganinya seperti apa, seperti itu. Tapi saya rasa sih semua proyek sudah melakukan hal-hal penanggulangan seperti itu sih. Oke, untuk yang terakhir nih, ada gak sih pesan-pesan untuk masyarakat Indonesia untuk mengoptimalkan zero emission nih, Bang? Oke, baik. Nah, sebenarnya ini sudah dari dulu kita selalu laksanakan tentang zero emission ini ya. Jadi menurut gua salah satu tips yang bisa kita lakuin nih buat eco-groovian di rumah, yaitu yang pertama mungkin dari beberapa hal, mungkin dari lifestyle, mengurangi plastik, menggunakan tote bag kemana-mana untuk belanja dan lain sebagainya, membawa botol minum nih tumbler ya, membawa tumbler. Terus juga kalau dari sektor transportasi mungkin menggunakan transportasi yang ramah lingkungan, atau bisa juga menggunakan transportasi umum ya, seperti itu. Terus juga banyak hal yang lainnya. Dan sebenarnya salah satu hal yang penting sesuai topik kali ini adalah dengan cara menanam pohon, ya nggak sih? Dengan cara menanam pohon, merawatnya, karena itu salah satu kalau yang tadi kita mungkin adalah mengurangi gitu kan. Nah, kalau ini adalah merecycle bagaimana polusi di udara itu menjadi udara segar kembali, menjadi oksigen kembali, seperti itu sih. Oke, mungkin cukup sekian ya, berbincang-bincang kita udah panjang banget nih. Benar. Kita udah tahu tentang hutan karbon itu sendiri. Banyak insight yang kita dapatkan nih pada sesi kali ini nih melalui hutan karbon, dan juga banyak banget nih cara mengatasi penggunaan mungkin kayak efek dari karbon dioksida yang dihasilkan oleh transportasi umum atau yang telah kita hasilkan melalui entah pembakaran apapun itu ya, Bang. Betul. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, dan sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Dadah.